Desain jembatan yang kami buat menggunakan model rangka batang atau trus dengan bentuk dasar segitiga yang disusun secara modular. Untuk dimensinya, panjang bagian bawah adalah 46 cm, panjang bagian atas adalah 34,5 cm, dan tinggi jembatannya adalah 10 cm. Setiap stik es krim memiliki panjang sekitar 11,5 cm dan struktur jembatan kami terdiri dari 7 segitiga yang disusun menyilang ke samping sehingga membentuk rangka yang saling mengunci. Bagian bawah jembatan kami perkuat dengan 3 lapisan stik es krim, sedangkan bagian segitiganya terdiri dari 2 lapisan. Desain segitiga ini dipilih karena dalam mekanika teknik, segitiga merupakan bentuk yang paling stabil karena tidak mudah berubah bentuk saat diberi beban dibandingkan bentuk lain seperti persegi. Dalam proses pembuatannya, kami menggunakan stik es krim sebagai bahan material utama. Kemudian isi lem tembak yang akan merekatkan stik es krim tadi, lalu ada alat lem tembak, kemudian ada gunting, lalu ada penggaris dan juga pulpen. Setiap sambungan kami usahakan presisi agar distribusi gaya bisa merata. Walaupun dalam praktiknya ada perbedaan sedikit ukuran akibat perbedaan ketebalan lem. Selanjutnya, ada metode pengujian. Pengujian dilakukan dengan memberikan beban secara bertahap di bagian tengah jembatan. Jenis beban yang digunakan, yang pertama itu ada batu bata putih, masing-masing sekitar 6 kg. Total maksimal ada 5 bata, atau sekitar 30 kg. Ditambah pengujian menggunakan beban manusia sekitar 60 kg. Proses penambahan beban dilakukan setiap 30 detik. Namun, saat mencapai 4 bata, beban ditahan terlebih dahulu hingga mendekati akhir waktu pengujian. Kemudian, baru ditambah bata kelima. Jadi, total waktu pengujian adalah 5 menit sesuai dengan instruksi dosen. Selanjutnya, kita masuk ke hasil pengujian. Dari hasil pengujian, didapat bahwa jembatan mampu menahan beban hingga sekitar 30 kg tanpa kerusakan yang signifikan. Saat diuji dengan beban manusia sekitar 60 kg, jembatan masih tetap bertahan. Namun, kami mengamati adanya deformasi berupa kemiringan ke arah samping, terutama pada sisi kanan dan kiri jembatan. Menariknya, jembatan tidak mengalami patah atau runtuh, melainkan hanya mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya kita masuk ke analisis mekanika teknik. Secara konsep mekanika teknik, struktur jembatan ini termasuk dalam rangka batang atau trus, yang bekerja dengan prinsip distribusi gaya tarik dan tekan. Ketika beban diberikan di tengah, bagian atas jembatan mengalami gaya tekan, lalu bagian bawah mengalami gaya tarik. Elemen diagonal berfungsi menyalurkan gaya ketumpuan. Bentuk segitiga membuat struktur menjadi kaku dan stabil, sehingga mampu menahan beban yang cukup besar. Namun, kegagalan yang terjadi bukan karena material patah, melainkan karena ketidakstabilan lateral atau pergeseran ke samping. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kuat secara vertikal, tetapi kurang memiliki pengaku atau bracing di arah samping, sehingga terjadi kecenderungan buckling atau tekuk ke arah lateral saat beban semakin besar. Selain itu, penggunaan lem tembak juga mempengaruhi kekuatan sambungan, karena sambungan menjadi titik kritis dalam struktur rangka batang. Terakhir ada kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa desain rangka segitiga terbukti efektif dalam menahan beban. Jembatan mampu menahan beban hingga 60 kg tanpa mengalami keruntuhan. Kegagalan yang terjadi lebih disebabkan oleh kurangnya stabilitas lateral, bukan kekuatan material utama. Untuk pengembangan selanjutnya, jembatan dapat diperkuat dengan penambahan pengaku horizontal atau diagonal pada sisi samping agar lebih stabil.